Pemirsa, sebanyak 5 rumah di pemukiman padat penduduk di Pamulang, Tangerang Selatan rusak berat. Kelimanya rusak setelah adanya dugaan ledakan keras dari bagian atap. Warga Jalan Tals 2, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dikejutkan dengan ledakan yang terjadi pada pukul 5.15 pagi tadi. Dampak dari ledakan yang terjadi, 5 rumah alami rusak berat, sementara belasan rumah lainnya rusak sedang dan ringan. Aparat gabungan masih lakukan penyisiran dan sterilisasi di lokasi kejadian, serta menghimpun keterangan dari sejumlah saksi dan pemilik rumah guna mengetahui penyebab pasti terjadinya ledakan. Tidak hanya bangunan rumah, penghuni rumah yang alami kerusakan juga terluka. Itu awal mula itu terdengar di rumah mana, Bu? Pokoknya di atas genteng. Nah, itu yang Ibu ketahui ini ada berapa rumah, Bu, yang mengalami kerusakan akibat bunyi letupan itu? Iya, kayak ada puluhan sih Pak ya. Cuman ini yang parah, parah udah 3 yang hancur. Kalau ini juga kan parah juga sama sih atasnya, sama ini kita nih 5 tuh, terus sama ini depan-depan. Kalau rumah Ibu mengalami apa aja? Atasnya sama samping terbongkar. Dari kerusakan ini, Bu, ada korban nggak, Bu? Enggak. Yang mengalami luka-luka? Anak saya ada nih, palanya kena ketiban asbes. Nah, saat ini anak Ibu dirawat atau Di rumah sakit. Saat ini di lokasi kejadian telah dipasang garis polisi dan dijaga ketat oleh aparat yang dilengkapi dengan senjata laras panjang. Dari Tangerang Selatan, Banten, Tun Purnomo, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini pasca ledakan, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Nunung Purnomo. Ya, Nunung, apa sudah diketahui apa penyebab dari ledakan? Ya, dapat saya laporkan saat ini saya berada di lokasi kejadian tempat 5 buah yang mengalami ledakan. Hingga kini aparat gabungan dari Polres Tangerang Selatan maupun tim Gegana dari Polda Metro Jaya masih terus berada di sekitar lokasi guna mengetahui bagaimana kondisinya serta bagaimana apa yang menjadi penyebab ledakan ini, begitu. Bagaimana sebenarnya kronologi ledakan tersebut? Ya, dari penentuan warga sekitar, ledakan tersebut terjadi sekitar pukul 5.15 tadi pagi dan ledakan tersebut berasal dari bagian atas rumah warga, begitu. Baik, Nunung, boleh dijelaskan kepada kami bagaimana kondisi di sana dan mungkin bisa diperlihatkan reruntuhan ledakan tersebut? Ya, ini merupakan salah satu rumah warga yang terdampak dari ledakan itu. Nah, ini merupakan bagian atas dari salah satu rumah yang mengalami ledakan yang terjadi pada tadi pagi, begitu. Di rumah itu ada berapa keluarga? Ada berapa orang? Ya, di rumah ini lumayan banyak ya. Dan dapat saya laporkan juga akibat dari ledakan ini sejumlah warga pun mengalami luka dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit, begitu. Berapa total korban luka-lukanya? Ya, hingga kini kami belum dapat memastikan berapa korbannya, karena aparat kepolisian sendiri masih terus mengidentifikasi penyebab pasti ledakan ini, begitu. Apakah sudah diketahui dari ruangan mana yang menjadi pusat ledakannya? Ya, hingga saat ini kami juga tim media belum dapat menginformasikan secara detail apa penyebab terjadinya ledakan ini, karena hingga saat ini polisi dari Polres Tangerang Selatan maupun tim Gegana Polda Metro Jaya masih terus berada di lokasi kejadian untuk mengetahui penyebab kejadian ini, begitu. Baik, kalau kesaksian ataupun cerita dari warga sekitar tuh bagaimana terkait dengan ledakan ini? Ya, cerita warga sendiri, ledakan sendiri terjadi pada pukul 5.15 tadi pagi dan berasal dari salah satu bagian atas rumah warga, begitu. Baik, terima kasih Nunung atas laporan Anda. Kami akan mengupdate kembali terkait dengan ledakan yang terjadi di Tangerang Selatan ini. Selamat bertugas kembali. Tim SAR mengerahkan 2 helikopter untuk mengevakuasi 4 penumpang helikopter milik PT Intan Angkasa yang jatuh di distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Keempat korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
Setibanya di Bandara Moses Kilangin Timika, keempat jenazah korban jatuhnya helikopter PK IWS langsung dibawa ke RSUD Mimika dengan menggunakan mobil ambulans. Kasubsi Operasi dan Siaga SAR Timika, Charles Y. Batlajeri, mengatakan posisi helikopter berada di dalam jurang dan dalam kondisi terbakar. Tim berhasil menemukan korban namun dalam keadaan meninggal dunia. Setelah menemukan korban, tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi korban ke Jila dan selanjutnya dievakuasi ke Timika. Operasi SAR dinyatakan selesai karena seluruh korban sudah dievakuasi, seluruh tim kembali dengan selamat, dan korban sudah dievakuasi ke RSUD Mimika, kemudian dari RSUD Mimika akan diserah terimakan ke pihak keluarga dan RSUD untuk diotopsi. Selanjutnya pada hari ini operasi SAR sudah resmi kami nyatakan selesai dan ditutup. Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika menerima laporan dari ATC Airnav Bandara Moses Kilangin Timika bahwa ada sebuah helikopter PK IWS POB 4 orang milik maskapai penerbangan Intan Angkasa berangkat dari Bandara Ilaga tujuan Bandara Moses Kilangin Timika hilang kontak di sekitar Pegunungan Ilaga, Kabupaten Puncak sekitar pukul 11.38 waktu Indonesia Timur. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Menghubungi. Ini sesuai dakwaan. Bukan saya. Setelah pekan lalu sidang ditunda karena kondisi kesehatan Nikita, kali ini sidang digelar dengan agenda mendengarkan dua saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Pengamanan terlihat di sekitar luar pengadilan. Sebelumnya, Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki didakwa melakukan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. Jaksa menyebut Nikita mengancam Reza melalui media sosial dan meminta uang 5 miliar rupiah agar berhenti membuat konten negatif. Meski sempat menyanggupi 4 miliar rupiah, Reza tetap melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. 17 November 2024. Dua kali batal diperiksa, Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Oke, udah bisa nih, udah bisa dimulai. Lisa Mariana tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Lisa jalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi atas laporan dugaan pencemaran nama baik oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebab sebelumnya Ridwan Kamil menyatakan laporan pencemaran nama baik terhadap Lisa Mariana akan tetap berlanjut sesuai prosedur hukum. Satu-satu biar tetap. 2 jam kemudian Lisa selesai jalani pemeriksaan didampingi kuasa hukumnya John Boy Nababan. Lisa pun sempat menyinggung rencana tes DNA ulang terkait opini kedua status biologis anaknya. Saya tidak mengerti, pokoknya apa bang tadi ada beberapa persen yang Ada kemiripan. ada kemiripan. Iya. Seperti apa tadi? Kuasa hukum saya yang jawab. Saya nggak bisa berkata-kata karena sedih banget gitu. Iya karena itu ada beberapa persen kemiripan. Makanya kita mengajukan second opinion. Sudah ya selanjutnya biar ini ibu bertua yang menjelaskan. Perseteruan selebgram Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berlangsung sejak Maret 2025 lalu. Lisa menuding RK sebagai ayah kandung dari anak perempuannya. Bahkan di April 2025, Lisa muncul ke publik. Dengan sangat yakin, ia menyebut berpacaran dengan RK hingga memiliki anak dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK ya, itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu. April 2025, Ridwan Kamil resmi laporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas pencemaran nama baik. Saat itu pihak RK pun menyebut siap melaksanakan tes DNA demi prosedur hukum. Bareskrim Polri kemudian memeriksa Lisa Mariana pada 17 Juli 2025.
Sementara Lisa Mariana telah terlebih dulu menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung menuntut hak identitas anaknya. Tim Liputan iNews melaporkan.